Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, polisi menggerebek pesta narkoba seorang aparatur sipil negara di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Aksi pelaku dilakukan di belakang rumah seorang rekannya. Seorang ASN terpergok polisi sedang pesta sabu bersama rekannya di Desa Banyuaju, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. BR ASN yang bertugas di kantor Dinas Perikanan Bangkalan dan rekannya AM ditangkap polisi, sedangkan seorang rekan mereka RD berhasil kabur. Polisi mengamankan sejumlah paket sabu, 5 buah alat hisap serta motor pelaku. Penggerebekan tersebut dilakukan setelah polisi mendapat laporan dari warga. Bangkalan, oknum ya, PNS sedang melaksanakan pesta narkoba bersama kawannya, bersama pemilik rumah. Tetapi ketika polisi datang menangkap, pemilik rumah ini kabur dan dijadikan DPO. Nah, karena pemilik rumah pasti akan dimonitor terus itu keberadaannya. Jadi DPO inisial C, hati-hati, tetap kita cari. Nah, untuk oknum PNS ini inisial BR, usia 48 tahun, dan ada kawannya satu lagi inisial AM. Para pelaku terancam hukuman minimal 4 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan. Waspada hilang konsentrasi saat berkendara. Seorang penyapu jalan di Samarinda, Kalimantan Timur dikabarkan kritis akibat tertabrak mobil. Saat kejadian, sopir mengaku tak melihat korban yang sedang bertugas. Seorang petugas kebersihan sedang menyapu jalan di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur di Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda. Secara tiba-tiba sebuah mobil menabraknya. Usai kejadian, Hadi Dwi, sopir mobil bersama warga, segera mengevakuasi Daiman korban ke Rumah Sakit Abdul Wahab Sahrani. Peristiwa pada pagi hari terjadi saat mobil melaju dari Jalan RE Marta Dinata menuju Jalan Gajah Mada. Diduga sopir hilang konsentrasi sehingga tidak mengetahui jika ada korban di sebelah kanan jalan. Pengemudi masih berusaha untuk ada rasa empati ya, jadi dia menungguin korban di rumah sakit. Apakah proses hukum ini lanjut atau bagaimana, Bu? Kalau proses hukumnya lanjut, Mas, karena kan untuk korban dibiayain dengan jasara harja. Polisi memproses kasus ini dengan menahan mobil pelaku. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar melaporkan. Pemirsa, seorang wanita tewas dengan luka bakar dianiaya suaminya di Balikpapan, Kalimantan Timur. Korban sempat meminta tolong warga, mengaku suaminya cemburu. Polisi melakukan penyelidikan di rumah pasangan suami istri Uti Anggreni dan Yoso di Jalan Dr. Sutomo, Karangrejo, Kota Balikpapan. Sebelumnya, Uti ditemukan tetangganya mengalami luka bakar setelah warga sekitar mendengar suara ledakan dan kepulan asap dari dalam rumah. Korban sempat mengaku dianiaya suaminya. Uti tewas dalam perawatan di rumah sakit. Luka bakar. Nah, ternyata si suaminya itu keluar dari kamar ngelihat bawa parang ya kan, jadi aku langsung lari keluar. Karena kan aku takut kalau mamanya aku ditusuk juga ya kan. Karena jadi sebenarnya istrinya minta tolong sama aku, Aceh minta tolong, aku panas badanku, dia bilang, jadi aku kenapa? Karena ya mungkin karena cemburu, kan kita nggak tahu ya urusan rumah tangganya orang ya kan. Hasil penyelidikan polisi, pelaku dan korban sempat terlibat pertengkaran karena masalah rumah tangganya. Pelaku sempat berusaha bunuh diri usai menganiaya istrinya. Awal dari cekcok antar suami istri dan penganiayaan terhadap korban dengan korban. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi, sementara pelaku masih harus menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka bakar. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz melaporkan.
Pemirsa, 2 wartawan media online menjadi korban penyekapan dan penganiayaan di Purwakarta, Jawa Barat gara-gara status di media sosial. Pelaku diduga seorang kepala dinas Pemda Karawang. Malam itu saya udah nggak diapa-apa. Gusti dan Zainal, 2 wartawan media online di Karawang, melapor ke kantor polisi setelah dianiaya dan disekap oleh sekelompok orang. Kedua korban mengenali salah satu pelaku penganiayaan. Para pelaku sempat memaksa korban minum minuman keras sebelum dianiaya. Penyekapan dilakukan sekelompok orang setelah korban menulis status di media sosial tentang organis sepak bola di Karawang. Terus saya maksa minum air kencing. Itu siapa yang nyuruh? Siapa? Oknum pejabat. Oknum inisial pejabat. A. Oh, inisial A langsung. Iya. Yang mukul pun dia melakukan pemukulan dan penyikutan di kepala. Dan bahkan pengancaman. Pengancaman. Berapa orang semuanya? Yang untuk saya pribadi 4-5 orang, Bang. 4-5 orang. Yang ngerasa mukul saya gitu kan. Itu jam berapa kira-kira penganiayaannya? Dari jam 12 malam sampai pagi. Pagi. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka di kepala serta alat vital. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan.